Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alexandra Haryadi dengan NIM 01106423100027. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep PSAK 1, penyusutan aset tetap, dan menunjukkan laporan keuangan dari PTS Hardware, dan juga membuat Excel dari penyusutan aset tetap. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai PSAK 1 dan penyusutan aset tetap mengenai konsepnya. Nah, yang ini adalah penjelasannya. PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan itu tuh laporan yang menunjukkan kondisi keuangan di suatu perusahaan. Terus dia tuh juga menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, di sini ada tujuan dari PSAK 1. Dasar bagi penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Itu tuh agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. PSAK 1 tuh juga mengatur persyaratan bagi penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan juga persyaratan minimum isi laporan keuangan. Dan juga selanjutnya eh, di PSAK 1 itu tuh ada yang namanya ruang lingkup. Itu tuh entitas yang menerapkan pernyataan ini dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan pernyataan ini juga nggak berlaku bagi perusahaan penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya itu untuk memberi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan juga arus kas. Nah, laporan keuangan itu juga hasil dari pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, ini informasi dari laporan keuangan, mencakup aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik terhadap ekuitas entitas, dan juga arus kas. Di sini ada komponen laporan keuangan dari PSAK 1. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan mencakup neraca pada akhir periode. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas selama periode. Laporan arus kas selama periode. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi ringkasan, kebijakan akuntansi, penting dan informasi penjelasan lain. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan seketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mengreklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Nah, entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Manajemen entitas juga bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada karakteristik laporan keuangan. Nah, yang pertama itu sesuai dengan SAK, dibuat dengan asumsi berkelanjutan usaha, dasarnya akrual, materi dan agregasi, dan juga selanjutnya saling hapus, tidak boleh kecuali disyaratkan atau diizinkan suatu PSAK. Yang selanjutnya frekuensi pelaporan itu tuh tahunan. Informasi komparatif periode sebelumnya, konsistensi penyajian, yaitu penyajian dan klasifikasi. Nah, penyajian yang sesuai dengan SAK ini menyebutkan secara eksplisit kepatuhan terhadap SAK dan juga kepatuhan terhadap PSAK memberikan pemahaman yang salah pada kondisi yang terjadi. Nah, PSAK 1 itu tuh mencakup laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi komprehensif, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas laporan posisi keuangan. Ini tuh menunjukkan posisi dan juga kondisi keuangan entitas tersebut. Nah, yang pertama ada aset lancar dan juga aset tidak lancar. Untuk aset lancar itu tuh mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakan
dalam siklus operasi normal, dan juga memiliki aset untuk bertujuan diperdagangkan, mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan atau kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode penerapan. Dan dari seluruh ciri-ciri yang disebutkan sebagai aset lancar, yang tidak termasuk itu termasuk aset tidak lancar. Jadi, entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori yang sudah disebutkan tadi sebagai aset tidak lancar. Nah, selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas jangka pendek ataupun liabilitas jangka panjang. Nah, kalau liabilitas jangka pendek itu mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Liabilitas tersebut juga jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Nah, untuk dari ciri-ciri yang sudah disebutkan itu termasuk liabilitas jangka pendek. Untuk liabilitas jangka panjang itu tuh adalah yang tidak termasuk kategori diabetes jangka pendek yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, selanjutnya adalah ekuitas dari atau untuk pemilik dan juga dari atau untuk non pengendali atau non pemilik. Nah, selanjutnya adalah laporan laba rugi komprehensif. Ini tuh melaporkan pengeluaran dan pendapatan serta laba atau rugi perusahaan. Hal yang di dalam laporan laporan laba rugi komprehensif adalah laba rugi, total penghasilan komprehensif lain, penghasilan komprehensif untuk periode berjalan. Laporan laba rugi itu sama dengan laporan laba rugi komprehensif. Nah, penyajian laporan laba rugi itu tuh memasukkan unsur laporan laba komprehensif, makanya jadi laporan laba rugi komprehensif. Nah, laba itu tuh dialokasikan untuk pemegang saham minoritas dan mayoritas. Dan juga klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat jika disajikan berdasarkan fungsi dan penggunaan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa atau extraordinary item tidak diperkenakan lagi. Dan juga minimum line itemnya itu ada pendapatan, biaya, keuangan, beban pajak, pendapatan komprehensif. Nah, selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Menunjukkan perubahan ekuitas entitas pada akhir suatu periode, menunjukkan total laba rugi komprehensif selama periode, dan juga menunjukkan jumlah dividen yang diatribusikan kepada pemilik dan nilai dividen per saham. Nah, selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan laporan atas laporan keuangan itu tuh mencakup informasi dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan yang relevan, dan asumsi untuk estimasi informasi yang membantu memahami laporan keuangan. Selanjutnya adalah jumlah pembagian dividen. Nah, di sini kita akan membahas laporan keuangan dari PTS Hardware Indonesia untuk periode 9 bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan 2022 tidak diaudit, serta laporan posisi keuangan untuk periode yang berakhir di 30 September 2023 dan 31 Desember 2022. Sini ada daftar isinya. Dan di sini kita akan membahas yang pertama adalah laporan posisi keuangan. Di sini ada mencakup aset, yaitu dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan juga aset tidak lancar. Nah, di sini ada aset lancarnya itu berupa kas dan setara kas, piutang usaha, aset keuangan lancar lainnya. Dan ini adalah total dari aset lancar. Dan untuk aset tidak lancarnya tuh ada piutang pihak berelasi, properti investasi, aset tetap, aset hak guna, dan sebagainya. Dan ini adalah total dari aset tidak lancarnya. Dan jika ditotal aset lancar dan aset tidak lancarnya, maka total asetnya adalah sekian. Nah, selanjutnya kita akan membahas liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitas keuangan itu tuh ada jangka pendek dan juga jangka panjang. Nah, yang pertama ada utang usaha pihak berelasi, utang usaha pihak ketiga, ada uang muka pelanggan, terus ada utang pihak berelasi, ada beban akrual dan sebagainya. Dan ini adalah total dari liabilitas jangka pendeknya. Dan untuk liabilitas jangka panjangnya itu mencakup liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jangka pendek, liabilitas sewa, ada liabilitas keuangan jangka panjang lainnya dan sebagainya. Dan ini adalah total dari liabilitas jangka panjang. Nah, untuk total dari liabilitas jangka pendek dan jangka panjang adalah sekian.
Jadi kita akan membahas ekuitas. Nah, di ekuitas itu tuh termasuk saham treasury, selisih transaksi perubahan ekuitas, ada saldo laba, total ekuitas yang dapat diatribusikan, dan sebagainya. Dan ini adalah total dari ekuitasnya. Nah, untuk total liabilitas dan ekuitasnya adalah sekian. Setelah total liabilitas dan juga total ekuitasnya ditambahkan, maka hasilnya sekian sesuai atau sama dengan total asetnya. Selanjutnya, kita akan membahas laporan laba rugi komprehensif. Nah, di sini sudah ada mencakup penjualan, penjualan konsinyasi bersih, penjualan bersih, ada beban pokok penjualan juga, ada laba kotor, laba usaha, dan sebagainya juga. Nah, untuk laba periode berjalannya ada sekian, dan juga di sini kita bisa melihat karena dia tidak minus, berarti dia tidak mengalami kerugian atau perusahaan dapat dengan mudah atau dapat memiliki perputaran karena perputarannya itu lebih bagus karena dia tidak minus. Kalau minus kan dia mengalami kerugian juga. Nah, di sini ada laporan perubahan ekuitas. Di sini sudah ada saldo per 31 Desember 2021, mencakup laba periode berjalan, penambahan investasi pada kepentingan non pengendali, dividen kas. Terus ada saldo per 30 September 2022 yang tidak diaudit. Terus ada saldo per 31 Desember 2022, ada laba periode berjalan, perubahan kepentingan non-pengendali atas pelepasan entitas anak, dividen kas, dan juga saldo per 30 September 2023 yang tidak diaudit. Nah, di sini sudah ada keterangan-keterangannya juga seperti modal saham untuk saldo per 31 Desember itu sekian. Terus ada tambahan modal, terus ada selisih transaksi perubahan. Nah, di sini juga ada kepentingan non-pengendali. Total laba, total satu laba. Sini sudah ada keterangan-keterangan dari nominal-nominalnya sesuai dengan eh, keterangannya. Seperti saldo per 31 Desember 2021 tambahan modal di setornya tuh ada sekian juga. Terus pada saldo per 30 September 2022 untuk kepentingan non pengendalinya tuh ada sekian juga. Nah, untuk laporan arus kas ini tuh dibahas di PSAK 2. Nah, selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Di sini tuh ada berupa atau mencatat seperti pendirian perusahaan pada tanggal-tanggalnya juga. Terus di sini tuh ada penawaran umum, ada entitas anak dan entitas asosiasi. Di sini ada perusahaan di mana lokasinya juga, kegiatan utamanya apa tuh dicatat di catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya juga ada Dewan Komisaris Direksi Karyawannya per 30 September 2023. Dan ada Komite Audit per 30 September 2023, DRS Matius Salempang juga. Terus ada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Yang tadi kan ini pembahasan umumnya. Yang ini ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan seperti kepatuhan terhadap standar akuntansi keuangan, SAK, dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini juga ada pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada tahun berjalan. Terus ada prinsip-prinsip konsolidasi, ada transaksi saldo dalam mata uang asing juga. Seperti yang dipakai itu dolar, euro, dan juga yuan. Ada transaksi dan saldo pihak berelasi juga, instrumen keuangan. Sini berisi catatan apa saja yang diperlukan atau apa saja yang ada di dalam PTS ini. Dalam laporannya juga semua dicatat di catatan atas laporan keuangan. Nah, selanjutnya adalah penyusutan aset tetap. Penyusutan aset tetap itu penurunan nilai aset tetap yang tidak dapat dilihat dari fisiknya, tetapi dari kualitas. Misalnya pada tahun 2012 kita membeli mobil seri keluaran terbaru, dan harganya pun pada saat itu adalah harga yang paling mahal, anggap saja 200 juta. Nah, pada tahun 2013 kita ingin menjualnya,
Nah, mobil itu tuh walaupun kondisi fisiknya masih terlihat bagus, tetapi harganya saat kita mau menjual kembali tahun 2013 itu sudah menurun. Karena apa? Karena dia mengalami penurunan dari kualitas. Nah, contohnya juga, seperti HP. Pada tahun 2016 kita membeli HP keluaran terbaru, dan kita membelinya dengan harga 20 juta. Pada saat tahun 2017, 2018 kita ingin menjual HP itu, tidak bisa dijual dengan harga yang sama seperti kita beli, pada tahun 2016 itu 20 juta. Karena apa? Karena dia sudah mengalami penurunan kualitas, meski terlihat dari fisik itu masih persis bagus seperti pertama kali beli. Nah, penyusutan aset tetap itu tuh ada 3 metode, yaitu metode garis lurus, unit aktivitas, dan double declining. Nah, ini sekarang kita akan membahas yang metode garis lurus. Penyusutan aktiva tetap dengan karakteristik nilai beban penyusutan yang sama setiap tahunnya. Ini beban yang disusutkan kita bisa lihat sama setiap tahunnya. Ini bagaimana cara mendapatkan biaya yang disusutkan? Caranya biaya peralatannya, yaitu 1.050.000 dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu value-nya. Makanya, biaya yang disusutkan mendapatkan hasil 1 juta. Terus bagaimana cara kita tahu perhitungan kita benar? Kita bisa lihat di, nilai buku pada tahun yang keempat atau umur manfaat yang terakhir. Itu tuh 50.000 sesuai dengan, nilai sisa atau residu value-nya. Selanjutnya adalah unit aktivitas. Dihitung berdasarkan jumlah unit yang diproduksi oleh aset. Nah, unit aktivitas itu seperti ini. Kita bisa lihat nilai umur manfaatnya itu 10.000 kilogram. 10.000 kilogram ini didapat dari unit aktivitasnya. Nah, cara cari biaya per kilogramnya, bagaimana? Caranya adalah biaya peralatan dikurangi nilai sisa, hasil dari biaya peralatan kurang nilai sisa itu dibagi dengan umur manfaatnya. Jadi 1 juta dibagi 10.000, dapatlah 100 biaya per kilogramnya. Untuk biaya penyusutan per tahunnya itu, yaitu unit aktivitas dikalikan biaya per kilogramnya. Akumulasi penyusutannya dari biaya penyusutan per tahun, dan nilai buku adalah biaya peralatannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Untuk akumulasi penyusutan tahun keduanya itu adalah biaya penyusutan tahun kedua ditambah dengan akumulasi penyusutan tahun pertama. Nah, yang di garis lurus juga sama. Cara cari biaya penyusutannya itu adalah biaya yang disusutkan dikalikan rate-nya. Nah, cara cari rate-nya itu adalah 100% dibagi dengan umur manfaatnya, yaitu 4 tahun. Makanya didapat hasil 25%. Untuk biaya penyusutan, akumulasi penyusutan nilai buku itu sama seperti yang tadi kita sudah jelaskan di unit aktivitas yang ini, biaya penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Nah, selanjutnya adalah double declining. Ini adalah nominal penyusutan sengaja dinaikkan 2 kali lipat. Nah, untuk yang double declining ini berbeda dari straight line method yang biaya peralatannya dikurangi nilai sisa dulu, terus sama setiap tahunnya itu berbeda. Kalau misalkan double declining itu tuh dimulai dari biaya peralatannya langsung kita taruh di tahun pertama. Dan dia untuk tahun kedua, tahun seterusnya itu mengikuti nilai buku di yang sudah kita cari di tahun pertama. Seperti ini, nilai buku awalnya itu adalah 1.050.000. Rate-nya itu 100% dibagikan umur manfaatnya 4 tahun, dapat 25% dikalikan 2 karena dia dinaikkan 2 kali lipat. Makanya dapat 50%. Biaya penyusutannya adalah 1.050 dikalikan 50%, hasilnya 525.000. Akumulasi penyusutannya dari biaya penyusutannya dan nilai bukunya berarti 1.050.000 dikurangi dengan 525.000. Nah, dapat nilai buku ini, berarti ini adalah nilai buku awal di periode kedua, 525.000. Dikalikan lagi 50%, hasilnya 262.500. Nah, akumulasi penyusutannya adalah biaya penyusutan tahun kedua ditambahkan dengan akumulasi penyusutan tahun pertama, didapat hasil sekian. Nah, untuk nilai bukunya adalah 1.050.000 dikurangi dengan
787.500 atau akumulasi penyusutan pada tahun kedua. Didapat hasilnya sekian, baru ini menjadi nilai buku awal di tahun ketiga dan seterusnya. Nah, pada double declining ini, pasti kita tidak akan mendapatkan hasil 50.000 jika kita mengikuti perhitungannya. Nah, tetapi 50.000 ini kita sesuaikan. Jadi kita perlu menyesuaikan angka-angkanya lagi sendiri untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan nilai sisanya. Nah, ini kita akan lanjut ke tahun parsial. Tahun parsial itu cost-nya 13.000, residu value-nya 1.000, dan umur manfaatnya adalah 5 tahun. Kita bisa lihat di strike line methodnya, ini untuk yang tahun parsial. Ini truknya dibeli pada April tanggal 1 2014. Jadi kita mulai dari 2014, ini sama semua perhitungannya. Ya, depreciable cost-nya itu tuh 13.000 dikurangi 1.000 dan setiap tahunnya itu sama. Kita bisa lihat 12.000 semua. Untuk rate-nya itu 100% dibagikan dengan umur manfaatnya yaitu 5 tahun. Terus annual expense-nya itu dapat dari 12.000 dikalikan 20%. Nah, tahun parsialnya kenapa bisa dikalikan 9 per 12 bulan? Nah, karena kalau misalkan dibeli dari tanggal 1 April, berarti kita mulai hitungannya dari April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, 9. Berarti 9 dari 12 bulan. Makanya tahun parsialnya itu 9 dari 12 bulan. Nah, untuk mendapatkan current year expense-nya itu 2.400 dikalikan 9 dibagi 12 bulan. Oke, didapat hasil 1.800. Nah, akumulasi depreciation-nya itu 1.800 dari current year expense-nya, dan nilai bukunya itu adalah 13.000 dikurangi dengan 1.800 sampai nanti didapat hasil nilai buku terakhirnya itu adalah 1.000. Jadi tahun 2019 nanti kita akan mendapatkan nilai buku terakhirnya yaitu 1.000. Nah, untuk di tahun 2019 juga kita bisa lihat partial year-nya kenapa 3/12. 3/12 itu maksudnya sisa dari 9 bulannya. Kalau misalkan nggak ada tahun 2019-nya, ini kan kita kalau misalnya bisa hitung kan ada 6 tahun. Nah, kalau misalkan 2019 nggak ada, berarti itu kita cuma menghitung 4 tahun 9 bulan. Kalau ada 2019 yang 3/12 ini, 3 dari 12 bulan, berarti kita sudah menghitung 5 tahun. Ini akumulasi depresiasinya 12.000, jadi nilai bukunya itu adalah 13.000 dikurangi 12.000 yaitu 1.000. Sudah pas. Nah, sekarang kita bahas yang double declining partial year. Beginning book value-nya 13.000 sesuai dengan cost-nya, dan rate-nya itu adalah 100% dibagikan 5 dikalikan 2, makanya dapat hasil 40.000, dan annual expense-nya akhirnya didapat 5.200 dari 13.000 dikalikan 40%. Nah, untuk tahun parsialnya sudah dijelaskan tadi seperti yang straight line methodnya, yaitu karena dia berawal dari tanggal 1 April 2014, makanya ada 9 dari 12 bulan. Dapat current year expense-nya 3.900 dan akumulasi depresiasinya 13.900. Kita bahasnya nih tahun 2019. Nah, 2019 itu tidak perlu kita kalikan seperti di straight line method, yaitu 3 dari 12 bulan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita dari 3 dari 12 bulan, kita tidak akan mendapatkan hasil 12.000, melainkan di tahun terakhirnya ini kita harus menyesuaikannya atau kita plug. Makanya dapat 179, hanya akumulasi depresiasinya bisa didapat 12.000 yaitu 11.821 ditambahkan 179. Kalau misalkan eh, dari 1.179 kalikan 40% dikalikan 3/12, kita tidak akan mendapatkan hasil 179 dan hasil 12.000. Maka dari itu kita harus menyesuaikan agar mendapatkan akumulasi depresiasinya 12.000. Supaya nanti nilai buku pada akhir tahunnya itu tuh
adalah 1.000 sesuai dengan residue value-nya. Sebenarnya sama dengan straight line dan double declining yang sudah kita jelaskan sebelumnya, tetapi ada perbedaan di tahun parsialnya saja. Selanjutnya kita akan membuat perhitungan penurunan aset tetap menggunakan Excel. Nah, sekarang kita akan menghitung penyusutan aset tetap. Nah, di sini sudah ada nilai aset tetapnya 520.000, nilai sisanya 5.000, bermanfaatnya 5 tahun, dan unit manfaatnya 3.300. Unit manfaat ini didapat dari total unit aktivitas. Nah, kalau misalkan untuk yang umur manfaat 5 tahun, berarti tahun yang kita tulis itu dari tahun pertama sampai ke 5. Misalkan ada 10, kita tulis sampai 10. Nah, untuk metode garis lurus, biaya yang disusutkan itu selalu sama dari periode 1 atau tahun pertama sampai ke 5. Nah, caranya seperti apa? Nilai aset tetap dikurangi dengan nilai sisanya. Dan ini kita copy sampai ke bawah. Nah, untuk rate-nya itu adalah 100% dibagi umur manfaatnya. Nah, untuk biaya penyusutannya adalah biaya yang disusutkan dikalikan dengan rate-nya. Untuk akumulasi penyusutan, itu tuh dari biaya penyusutannya. Jadi kita tambahkan. Nah, untuk nilai bukunya itu adalah nilai aset tetapnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, seperti ini. Nah, yang kedua dan sampai kelima itu kan sama 515 dikalikan 0,2. Jadi biaya penyusutannya itu pasti selalu sama 103.000. Nah, jadi kita tulis kita string sampai ke bawah. Nah, untuk akumulasi penyusutan yang periode kedua, itu caranya adalah kita pakai sama dengan akumulasi penyusutan ditambah dengan biaya penyusutan. Jadi, untuk yang akumulasi penyusutan itu tuh selalu bertambah dengan biaya penyusutannya. Nah, untuk nilai bukunya juga masih sama, yaitu 520.000 atau nilai aset tetapnya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Sisanya tinggal kita string karena selalu sama ya nilai aset tetapnya. Yang ini nggak perlu di string karena memang akan berubah terus. Nah, kita copy sampai ke bawah. Nah, gimana cara kita tahu kalau perhitungan kita benar? Kita bisa lihat dari sisanya di sini. Nilai buku di periode kelima. Apakah dia 5.000 sama seperti nilai sisa yang awal? Kalau dia sama berarti sudah benar perhitungannya. Nah, selanjutnya adalah metode unit aktivitas. Nah, untuk mencari biaya per kilogramnya, caranya adalah dalam kurung, nilai aset tetapnya dikurangi dengan nilai sisa, dibagi dengan unit manfaatnya. Nah, sudah dapat seperti ini, kita copy, sampai ke bawah. Nah, untuk biaya penyusutannya, itu tuh sama, unit aktivitasnya dikalikan dengan biaya per kilogram. Sama caranya dengan yang metode garis lurus. Biaya yang disusutkan dikalikan rate-nya. Setelah itu, kita copy ke bawah, karena ini udah otomatis berubah sendiri. Nah, untuk akumulasi penyusutannya, caranya masih sama seperti yang di metode garis lurus. Untuk yang periode pertama itu dari biaya penyusutan. Untuk yang periode kedua, akumulasi penyusutan periode pertama ditambahkan dengan periode yang kedua. Untuk nilai bukunya juga, di sini nilai aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, ini di string. Lalu kita copy sampai ke bawah. Nah, hasilnya 5.000, seperti nilai sisanya, berarti perhitungannya sudah benar. Nah, selanjutnya adalah metode double declining. Nah, kalau misalnya metode double declining itu caranya sama seperti
cara yang metode garis lurus yaitu 100% dibagikan umur manfaatnya. Nah, tetapi untuk yang metode double declining ini dikalikan 2 karena dia double. Jadi 100% dibagi umur manfaat dikalikan 2. Untuk biaya yang disusutkan itu tuh selalu berbeda mengikuti nilai buku, hasil akhir nilai bukunya di periode tersebut. Nah, seperti ini. Mari kita membuatnya. Pertama, nilai aset tetap. Dia pakai nilai aset tetapnya itu tuh langsung 520.000 tanpa dikurangi unit manfaat. Lalu untuk rate-nya 100% dibagi dengan umur manfaat dikalikan dengan 2. Untuk biaya penyusutannya, biaya yang disusutkan dikali dengan rate-nya. Akumulasi penyusutannya sama, untuk nilai bukunya adalah nilai aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, untuk ini kan selalu sama, jadi kita string juga seperti ini. Untuk untuk biaya yang disusutkan, kita ambil dari nilai bukunya. Untuk biaya penyusutannya lagi, tinggal kita kalikan lagi. Nah, untuk akumulasi penyusutan periode pertama ditambahkan dengan biaya penyusutan periode kedua. Nilai bukunya juga masih sama, yaitu nilai aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, yang ini kita string. Untuk sisanya, kita copy ke bawah. Nah, tapi kok ini bukan 5.000 hasilnya. Nah, caranya bagaimana supaya di hasilnya 5.000 ini kita sesuaikan. Nah, jadi 5.000 kita tulis di sini 5.000. Lalu untuk yang biaya penyusutan, kita buat jadi biaya yang disusutkan dikurang dengan nilai bukunya agar bisa disesuaikan. Nah, jadi ini kan jadinya 515. Nah, untuk nilai bukunya jadi pas 520.000 dikurangi 515, hasilnya 5.000. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang tahun parsial. Nah, yang tahun parsial itu pengerjaannya sama seperti metode garis lurus atau metode double declining biasa, tapi di sini ada dikalikan tahunnya. Nah, caranya seperti ini. Untuk biaya yang disusutkan 520.000 dikurangi nilai sisanya. Nah, untuk yang metode garis lurus itu selalu sama sampai tahun-tahun berikutnya. Ini kita string. Nah, di sini kan tahunnya sampai 6, padahal kan umur manfaatnya cuma 5 tahun. Nah, kenapa? Di sini kan mobil truk dibeli pada 1 Oktober. Nah, kalau misalkan dimulai dari Oktober kan berarti Oktober, November, Desember. Berarti kan 3 bulan. Jadi 3/12. Nah, kalau misalkan cuma sampai 5 tahun, tahunnya tuh periodenya sampai 5 doang. Ini kan gak jadi 5 tahun. Jadinya kan 4 tahun 3 bulan. Nah, makanya ada tahun ke-6 buat bulan-bulan sisanya. Nah, untuk rate-nya itu sama 100% dibagi dengan umur manfaatnya 5 tahun. Lalu kita copy sampai ke bawah. Nah, untuk biaya penyusutannya juga itu masih sama, yaitu biaya yang disusutkan dikalikan dengan rate-nya. Lalu kita copy hingga ke bawah. Untuk tahun parsial yang ke-6, itu berarti sisanya dari 3 bulan tersebut, yaitu 9 bulan. 9/12 bulan. Untuk biaya penyusutan yang berikutnya itu adalah setelah dikalikan dengan tahun parsialnya, yaitu 103.000 dikalikan 3 dibagi 12.
Ini sama sampai. Nah, untuk yang tahun ke-6-nya 103.000 dikalikan 9 dibagi 12. Nah, untuk akumulasi penyusutannya yang tahun pertama itu 25.750. Untuk yang tahun kedua, akumulasi penyusutan periode pertama ditambah dengan biaya penyusutan periode kedua. Ini kita copy dulu. Untuk nilai bukunya 520.000 dikurangkan dengan akumulasi penyusutan. Nah, untuk yang B1-nya kita string aja karena ini bakal sama nilai aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, jadi ini perhitungannya sudah benar karena kita dapat hasil nilai sisanya sama, nah 5.000. Selanjutnya adalah metode double declining. Tahun parsialnya juga masih sama, kita tulis 3/12 juga dengan 9/12. 3 bulan pertama dan 9 bulan sisanya. Untuk biaya yang disusutkan, kita langsung pakai nilai yang aset tetap. Nah, untuk rate-nya itu tuh 100% dibagi dengan umur manfaatnya dikalikan dengan 2 karena dia di double. Lalu kita string. Nah, maksudnya 3/12 itu 3 dari 12 bulan dan 9/12 itu 9 dari 12 bulan. Nah, untuk biaya penyusutannya ini dikalikan. Biaya yang disusutkan dikalikan rate-nya. Untuk biaya penyusutannya yang selanjutnya adalah biaya penyusutan sebelum dikalikan tahun parsial dikalikan tahun parsialnya itu 3/12 atau bulannya. Untuk akumulasi penyusutannya 52.000 dan nilai bukunya itu 520.000 dikurangkan dengan masih penyusutannya. Nilai bukunya ini sama. Biaya penyusutannya juga sama karena tidak dikalikan oleh tahun parsial. Untuk akumulasi penyusutan berikutnya yaitu beban biaya penyusutan ditambahkan dengan akumulasi penyusutan periode yang pertama. Nilai aset tetap, untuk nilai bukunya nilai aset tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Nah, untuk yang ini kita string lagi. Lalu kita copy ke bawah. Sampai tahun ke-5. Nah, untuk yang tahun ke-6, kita copy dulu seperti ini. Lalu akumulasi penyusutannya. Nah, kan di sini kan nggak sesuai ya, bukan 5.000. Nah, jadi yang di sini harus kita sesuaikan. Untuk biaya penyusutannya ini kita bisa sesuaikan, yaitu 515.000 dikurangkan dengan akumulasi penyusutan pada periode ke-5. Nah, jadi di sini sudah sesuai 5.000 juga. Jadi perhitungan kita sudah benar. Nah, sekian dari videonya. Terima kasih.